Mendikdasmen Abdul Mukti menjelaskan rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online harus dibahas secara lintas kementerian. Ia juga tak menampik dampak negatif game yang bisa menginspirasi anak melakukan tindakan kekerasan. Memang harus bicara lintas kementerian, ini kan paling tidak melibatkan 4 kementerian ya. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Komdigi, kemudian Menteri P3A dan juga Kementerian Agama. Paling tidak nanti kami harus duduk bersama membicarakan masalah ini, karena kewenangan untuk mengatur media ini kan bukan pada kami, kewenangannya ada pada Komdigi. Dan kalau teman-teman wartawan masih ingat, termasuk yang awal mengusulkan agar game ini diatur kan kami. Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa game itu ada manfaatnya, ya itu sudah diskusi akademik yang sangat panjang. Game sebagai media pendidikan ya, tetapi game yang tidak diawasi itu menjadi masalah tersendiri. Dan problemnya sekarang adalah ya siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain game, apalagi ketika main gamenya dengan HP di kamar misalnya, itu kan tidak ada yang bisa mengontrol. Dan banyak kekerasan itu terjadi inspirasinya dari game itu, atau paling tidak dia kalau toh misalnya dia tidak terpengaruh langsung, ketika dia ada masalah-masalah psikologis tertentu, dia juga akan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol. Inilah yang nanti perlu kita lakukan bersama-sama, dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif. Pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Presiden Prabowo akan memperketat aturan game online pada anak. Salah satu game yang jadi perhatian khusus adalah PUBG. Penggunaannya pun akan dibatasi. Kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Ledakan di SMA N72 membuka mata akan bahaya dunia digital. Pemerintah pun siapkan sejumlah aturan, salah satunya dengan membatasi game online. Salah satu game yang jadi sorotan adalah game PUBG. Game ini dianggap berbahaya karena menunjukkan dengan detail tipe-tipe senjata. Tak hanya itu, game yang seharusnya masuk untuk kategori usia 18 tahun ke atas ini ternyata banyak dimainkan oleh anak-anak. Ini contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Selain Indonesia, sejumlah negara sudah lebih dulu melarang game PUBG. India menjadi negara pertama yang melarang PUBG pada 2020 lalu. Kini game PUBG boleh dimainkan, namun di bawah pengawasan langsung pemerintah. Nepal dan Yordania juga melarang PUBG. Versi global PUBG juga dilarang di Cina, namun game serupa diluncurkan sesuai dengan regulasi domestik Cina. Terakhir ada negara Pakistan yang sempat melarang PUBG. Sementara itu, pengawasan game online di Indonesia diperketat dengan adanya Indonesia Game Rating System. Semua game yang masuk ke Indonesia dikelompokkan sesuai usia dan mulai berlaku tahun 2026. Sistem rating ini diharapkan bisa menjadi solusi dari bahaya mengintai di game online, salah satunya kekerasan pada dunia anak. Dan pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Inilah dia Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Beliau beberapa kali juga melakukan sidak ya, melihat situasi terkini di SMA Negeri 72. Gubernur Jakarta mendukung wacana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi. Hal itu bertujuan agar peristiwa ini yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, pemerintah membuka peluang membatasi game online.
Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan polisi menggeledah rumah siswa terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di mana sejumlah barang bukti disita polisi. Ini adalah aktivitas di sekitar rumah terduga pelaku, pemirsa, di mana warga juga menyaksikan ada garis polis lain yang dipasang di sana. Dan petugas kepolisian dengan sangat ketat melakukan pemeriksaan dan melakukan penyitaan seperti ada beberapa barang ya, buku, dokumen disita polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga menyampaikan terus melakukan serangkaian pendalaman kepada barang-barang yang dibawa ini. Barang-barang yang disita akan diselidiki dan dicari tahu untuk apa penyebab ataupun motif pelaku untuk melakukan ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Kita awali Sindo Prime dari informasi kebakaran sebuah toko tekstil di kompleks pertokoan Jalan Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan yang terbakar. Diduga akibat korsleting listrik di lantai 3 bangunan. 3 jam berjuang akhirnya api berhasil dipadamkan. Upaya pemadaman kebakaran sebuah toko tekstil di komplek pertokoan ITC Fatmawati, Jakarta Selatan terus dilakukan. Titik api yang berada di ketinggian ditambah gedung yang tertutup kaca sempat menyulitkan upaya proses pemadaman. Setelah berjuang selama 3 jam, kebakaran toko tekstil ini akhirnya berhasil dipadamkan setelah 16 armada pengangkut air dan puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga bersumber dari korsleting listrik di lantai 3 bangunan. Ada satu ruko bahan-bahan tekstil, ya, toko gosip di pertokoan Lotemat. Alhamdulillah bisa segera dapat ditangani oleh rekan kita dari rekan pemadam, baik dari Jaksel, DKI, ya. Untuk sementara korban jiwa nihil. Polsek Cilandak masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah pegawai toko sebagai saksi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang pasar di Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran para pedagang menolak dipindahkan ke pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi, meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya, sekemampuan kita tertibkan dan alhamdulillah kita barusan kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan, doanya. Sementara untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan.